ada penyakit, tapi juga ada penawarnya. Penawarnya itu tersimpan juga di dalam hati. Jadi kalau Anda bisa mengambil dan menyentuhnya, sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Siapa? Obatnya. Nah, bagaimana menyentuh obat hati itu dan mengendalikannya? Saya mungkin harus uraikan. Karena kebanyakan orang ketika disebut hati, itu hati terbagi dua. Mesti hati-hati. Ada hati dalam pengertian fisik, medis. Itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab, kabad. Kalau pesan kibdah itu, kalau di Arab umrah haji, kibdah. Nah, itu kan daroti, isinya kan hati itu. The kibdah. Ya. Tapi ada yang kedua, ini yang dimaksudkan. Dalam bentuk yang bukan fisik lagi, tapi metafisik namanya. Disebut dengan kolbu. Kita mesti manage kolbu, kemudian disingkat manajemen kolbu, singkatannya disingkat dengan MK. Pertanyaannya apa itu kolbu? Ini dulu kita mesti batasi tentang kolbu sehingga mengenal hati. Jangan-jangan kita bahas tentang hati, kita nggak kenal kolbu kita. Saya coba turunkan tentang kolbu dalam Al-Quran. Setelah itu kita pahami isinya, ambil kuncinya, dan kunci ini yang kita coba bukakan penawar untuk menutup semua persoalan hati kita. Sepakat sampai sini? Saya butuh agak panjang, Ada, memang itu penjelasan yang kami harapkan. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai Ustaz ngeleh-leh ya. Alhamdulillah. Baik. Tahu ngeleh-leh? Ngegehol. Bismillah. Saya coba uraikan. Kalau saya sebutkan, bisa kebayang nggak? Baik, tahan. Kebayang nggak? Pasti enggak, karena belum saya minta bayangkan ya. Nah, sekarang saya coba tuliskan sebentar urutan dari Quran ya. Nanti dari situ mudah menurut saya untuk bisa dibaca petanya, nanti dibuka lagi dan nanti dipahaminya lebih enak. Bismillah, saya mohon izin ya, barangkali agak lebih mudah terlihat. Alhamdulillah ini agak panjang jadi lebih mudah kelihatan. Sebelah sana kelihatan insyaallah. Pakai TV Ustaz semuanya bisa lihat. Tapi kan kalau belum saya tulis belum kelihatan. Maksudnya papan tulisnya Ustaz yang kelihatan. Iya. Karena di sana ada yang sudah, padahal belum saya tulis, luar biasa. Iya. Hati-hati. Satu, saya turunkan ayatnya. Pertama, saya mulai dari penciptaan manusia dulu. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian setelah ini fisiknya sempurna disampaikan Quran surah ke-95 ayat yang keempat. Rohnya ditiupkan sampai terjadi dialog. Quran surah ke-7 ayat 172. Ini tahunya ditiupkan roh. Dilihat tafsir dari hadis Nabi. Buka saja Al-Arba'in paling mudah. Nomor hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Rawinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ini jadi roh masuk ke dalam fisik, berubah namanya menjadi nafas. Ini saya kotaki Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Teruskan, ini kalau sudah masuk ke sini maka dia memiliki dua sisi. Sisi pertama, ini yang disebut dengan jiwa kebaikan. Quran surah ke-66 contohnya malaikat ayat yang ke-6. Ini menghadirkan sifat kemuliaan, contohnya di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Sisi yang kedua, ini yang disebut dengan nafsu. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Ini yang coba dimanfaatkan oleh setan. Dia minta pada Allah untuk memanfaatkan yang ini sehingga jadi penyakit hati. Asalnya dari sini. Quran surah ke-4 ayat 119. Yang minta setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-36. Asal setan itu adalah iblis. Quran surah kedua ayat ke-34. Asal iblis adalah jin yang menyimpang pada ketentuan Allah. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Sekarang penawarnya ada di sini. Penawar pertama kita turunkan dulu. Di hati ada penyakit. Tadi nanti jadi kolbu jamannya qulub. Penyakitnya di Quran surah kedua ayat 10. Dan tadi bertanya penyakitnya apa saja yang bisa kemudian mencemari dalam kehidupan. Saya turunkan konsep yang paling mudah saja. Dari sini kita turunkan kemudian jadi obat. Obatnya kita turunkan pertama dalam bentuk ibadah. Quran surah kedua dari ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Ya. Ini kalau mau diturunkan rinciannya lagi, saya sering turunkan Quran surah ke-11 ayat ke-114, Quran surah ke-17 ayat 78 sampai dengan 80, kemudian waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103, kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Tambahkan amalan ini dengan amalan yang kedua. Misal Quran surah ke-96 ayat pertama di intinya, Quran surah ke-15 ayat ke-9, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian ini semua dimaksimalkan ditambah dengan Quran surah ke-7 ayat 205. Kalau Anda bisa kerjakan ini, nanti akan tercipta sebuah suasana yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Biasakan juga diamalkan secara rutin di Quran surah ke-4 ayat 103 tadi saya sebutkan.
Maka ini dampaknya kepada qalbu, akan terlahir sebuah perisai untuk menangkal penyakit hati. Di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ya, untuk sementara ini dulu. Jelas insya Allah? Belum ya, belum saya jelaskan. Baik, bismillah. Kita mulai dari sini dulu, sampai ketahuan dulu apa itu qalbu sebelum kita bahas. Pertama, saat Allah menciptakan manusia diciptakan, Allah kemudian memperkenalkan kita manusia beda bahannya dengan jin dan malaikat. Jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang sangat menyambar-nyambar. Manusia beda. Ketika Allah ciptakan diperkenalkan materinya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun bashara. Ketika Allah Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru, disebut oleh Allah namanya bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran bentuk bashar. Saya tuliskan ba, shin besar, ra, bashar. Saya simpan dulu ini. Nanti ingat ya, mohon izin lompat sedikit dulu. Mesti hati-hati kalau baca Al-Quran, karena nanti ada kalimat yang berbeda, terjemahan bisa sama. Misal, apa artinya an-nas? Apa artinya al-insan? Apa artinya ins? Manusia. Kalau artinya sama, kenapa katanya berbeda? Nanti akan ada 5 panggilan untuk kita yang mesti dibedakan. Ada bashar disebutkan 35 kali di Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali di Quran. Ada insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Maka nanti ada surahnya, surah Al-Insan, surah ke-76. Ada An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Surah paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kelima, Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Quran di ayat yang berbeda-beda. Sekarang ketika menyebutkan penciptaan, kalimatnya bashar, bukan ins, bukan insan, bukan nas, bukan Bani Adam. Ini punya arti. Sebelum saya terangkan ini, sekarang lihat sini. Fa idza sawaituhu. Bagaimana proses bashar ini diciptakan? Fa idza sawaituhu. Kalau aku sudah bentuk sempurna fisiknya. Pertama, saat Allah menciptakan bashar yang dikenal nanti kemudian dengan nama manusia itu, yang disimpulkan pertama kali disempurnakan penciptaannya, itu fisiknya dulu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Beda bahannya. Dari tanah tembikar ya, yang kemudian disusun, saya sempurnakan dulu fisiknya. Perhatikan baik-baik. Saya sempurnakan fisiknya. Jadi manusia saat diciptakan fisiknya duluan. Nanti berproses fisik ini, teruskan ayatnya. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Kalau sudah sempurna dalam tahapan penciptaan ini, dalam proses penciptaan di perut ibundanya, roh kemudian ditiupkan. Di fisik dulu, baru roh. Tahapan penciptaan fisik ini, tahapannya Anda bisa temukan dalam Quran, saya belum tuliskan di sini, surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Tafsir terbaiknya dari Nabi, temukan di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nomor radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama nutfah, baru pancaran spermatozoa dengan ovum menyatu berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk zigot mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga 120 hari. Usia 4 bulan sudah ada berbentuk mudghah. Sudah mulai berbentuk daging keratan, sudah mulai tercipta bentuknya, agak sempurna perangkatnya. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ditiupkan kemudian roh, diutus malaikat ditiupkan roh. Di usia 4 bulan roh sudah masuk. Hati-hati nanti kalau ada yang mengandung kandungan 4 bulan, rohnya sudah ada di dalamnya. Dijaga dengan baik karena nanti korelasi, awas ya, korelasi amalan yang saleh positif dari orang tua, ibu yang mengandung, ayah yang menunggu kandungan, itu akan berdampak langsung pada kandungan. Di antara dalilnya Quran surah ke-7 ayat 189. Nanti kita bahas lebih jauh supaya tidak terlampau lebar. Kembalikan ke sini. Saat roh sudah masuk, terjadi dialog antara janin di dalam kandungan yang sudah ada rohnya dengan Allah yang meminta komitmen untuk menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Tersebut di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Makanya setiap bayi usia 4 bulan rohnya ditetapkan, dia sudah bersyahadat bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Makanya kata Nabi, ketika dia terlahir, kelahirannya sudah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa yang disebut dengan fitrah? Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ayo perbaiki dirimu, hadapkan dirimu, hiduplah engkau dengan pedoman ad-din dalam kehidupan. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada seluruh manusia sejak dilahirkan.
Di setiap manusia ketika lahir punya fitrah ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi sebut din itu Islam. Jadi semua yang lahir fitrahnya Islam, punya ketundukan pada Allah. Cuman sayang nanti fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia rubah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti dijaga. Apa kaitan dengan bahasan kita sekarang? Lihat, kembalikan sini. Saya mau tanya pada Anda, tahan baik-baik. Saat Allah ciptakan kita pertama kali yang dibentuk apanya dulu tadi? Fisik. Kemudian ditiupkan apa? Saya tanya, roh sumbernya dari mana? Tahan. Bangun kesepakatan nih. Baik. Kalau belum tahu, cukup katakan apa? Allahu a'lam. Malaikat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya, tidak tahu, dia katakan Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Ditanya, hafal semua, luar biasa. Saya pulang. Ini, roh sumbernya dari mana? Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Katakan roh urusan Allah. Di sumbernya dari Allah. Makanya kalimatnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan roh yang bersumber dariku. Langsung diberikan oleh Allah. Tidak ada intervensi yang lain. Diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan kadang-kadang malaikat untuk meniupkan, tapi dengan izin Allah. Jadi kalau saya tanyakan roh dari mana sumbernya? Allah. Roh dari Allah. Pertanyaan saya, Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Pagi-pagi lihat detek bagus di luar. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Mas, Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Quran surah 2 ayat 116. Mereka katakan, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak, subhanah, itu enggak benar. Mereka berkata Muhammad Tuhanmu gila, bisa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam, turun ayat subhanalladzi asra. Itu enggak benar tuduhan kalian. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Kembali ke sini. Allah suci. Kalau Allah suci, berarti semua yang bersumber dari Allah itu suci. Allah baik tidak? Baik, bahkan disebut maha baik. Ya Allah yang maha baik, Wahhab, yang banyak kebaikannya, banyak pemberiannya. Berarti segala yang bersumber dari Allah semuanya baik. Baik, langsung dari Allah. Tidak ada proses yang lain diberikan. Sekarang saya tanya pada Anda. Lihat sini. Kalau fisik langsung ditiupkan dari Allah, atau Allah membentuk sumber yang lain sehingga komponennya menjadi fisik? Satu atau dua? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Lihat bedanya. Kalau roh langsung jadi tiupkan. Kalau fisik tidak. Ibu makan dulu, suami cari rizki. Rizki itu dimasak, dimakan oleh istri yang sedang mengandung, diproses di dalam. Dari situ diproses, ada kandungan sehat, tidak sehat, tambah lagi nutrisi, kata dokter. Tambah karbohidrat, banyak makan es krim, jangan lihat suami orang, dan sebagainya. Itu kan, itu semua. Terus, tanamkan dengan baik, berarti ada proses di sini yang berkembang dari ikhtiar manusia untuk membentuk itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tetapkan, Allah tahu sebelum dilakukan. Kemudian dengan sistem itu, dibuat manusia berikhtiar. Ya, artinya, dalam pembentukan fisik di sini, ada sistem yang diatur, mengatur ikhtiar manusia untuk membentuk keadaannya dengan keadaan yang baik. Di sini ada sistem ikhtiar. Lihat sini, segala yang baik-baik, yang suci-suci, kumpulan semua kebaikan itu disebut dengan takwa namanya, istilahnya. Jadi kalau ada yang baik, suci, kumpul semuanya, kumpulannya disebut dengan takwa. Takwa. Tahan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, sumbernya cuma takwa, tidak ada yang lain. Makanya disebutkan di Quran surah 66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mustahil berbuat maksiat dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Mustahil bermaksiat karena sumber penciptaannya cuma takwa saja. Baik, tidak pernah salah. Pernah dengar malaikat maut telat nyebut nyawa? Sebetulnya sih giliran ustaz tadi ustaz. Cuman ketika ustaz sedang menerangkan, terusin aja dulu. Saya ke agim dulu misalnya, mustahil. Nggak bisa. Mustahil. Kalau giliran saya nggak mungkin tertukar, mustahil. Bisa duluan, saya belakangan mungkin, ya. Bisa, atau bisa ditukar, saya belakangan, duluan bisa terjadi, ya. Bisa, atau saya duluan, setelah juga mungkin, ya. Bisa.
dan kita tidak bisa menebak. Tidak, siapapun bisa pulang sesuai dengan waktunya. Quran surah ke-7 ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kembalikan ke sini. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa bermaksiat. Jadi wajar kalau malaikat melakukan kebaikan, Anda nggak usah puji. Memuji yang memang sudah bagus itu nggak ada kerjaan. Sama dengan mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Malaikat Jibril hebatnya, emang hebat. Karena diciptakan tanpa salah. Kalau malaikat berbuat maksiat, baru kita aneh. Ini malaikat itu nggak pernah berbuat salah. Yang tidak kenal salah, cuman malaikat. Yang tidak kenal benar, cuman setan. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, pasti kita berbuat salah. Cuman bedanya dengan setan, manusia tobat. Adam manusia, Adam salah, Adam tobat. Quran surah 2 ayat 37. Bedanya setan salah, nggak mau tobat. Jadi kalau Anda masih merasa manusia, suami istri masih manusia, jangan mengeksplor kesalahan pasangannya. Papa salah, papa kan bukan malaikat mah. Enak, mama juga bukan setan kan. Ini punten. Ini takwa. Ada makhluk diciptakan lawan dari takwa. Lawan takwa itu disebut dengan nafsu namanya. Nafsu namanya. Ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Namanya binatang, hewan. Makanya hewan itu tidak kenal nilai-nilai kebaikan yang umum jamak dipahami. Jika kalau hewan berbuat salah, Anda jangan mencela. Anda yang kurang kerjaan. Betul, delman keliling geger kalong tanpa pakai celana, nggak usah dihina. Jadi di videoin lihat kuda tanpa celana, lewat depan Anda cengengesan, hehehe, biasa aja dia. Ya, jadi fitrah hewan itu nggak pernah malu dengan maksiat. Fitrah manusia beda. Jadi kalau hewan dipakein pakaian, justru dia yang gerah. Anda dibuka pakaian, jadinya gerah. Sama. Jadi jangan terbalik antara sifat hewan dengan manusia. Jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang saya katakan. Nggak akan menang. Ya, balikin ke sini. Jadi ada lawan dari takwa disebut dengan nafsu namanya. Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ini unsur roh disebut dengan takwa. Unsur ini yang ada ikhtiarnya. Apakah setiap suami yang istrinya mengandung, dia membawa sesuatu yang baik untuk dimakan istri? Berapa persen dari rezeki yang dibawa suaminya semuanya halal 100%, sehingga bisa membentuk janin istrinya dalam keadaan yang baik? Ada yang dibawanya halal, ada yang setengah halal, ada yang kemudian haram, maka berkumpul dalam dirinya. Makanya kata Nabi, setiap kita berasal dari Adam. Adam dicipta dari tanah, sedangkan tanah keadaannya macam-macam. Ada yang putih bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Kalau Anda kebanyakan makan dengan cara yang haram, maka akan melumpur dalam keadaan hitam pada diri kita. Karena itu campuran antara baik dengan kurang baik berubah nama. Dari takwa berubah menjadi fujur namanya. Sesuatu yang bercampur. Fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Fujurun. Ini punya potensi untuk berbuat salah. Kalau ini cenderung mendorong kepada kebaikan saja. Ini cenderung mendorong pada kebaikan. Yang ini mengarahkan pada hal-hal yang kadang-kadang kurang baik. Nama lain fujur itu disebut dengan nafsu namanya. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali, fujur atau nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Begitu diciptakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Roh ditiupkan kepada fisik. Sumber roh itu takwa. Fisik terbentuk disebut dengan fujur namanya. Begitu menyatu keduanya, maka disebutkanlah kemudian sempurna penciptaan jiwa manusia. Tertanam dalam dirinya jiwa takwa dan jiwa fujurnya. Dalam diri kita ketika roh sudah masuk, maka bergabunglah takwa dengan fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma, demi nafas yang telah disempurnakan penciptaannya. Di begitu sempurna roh masuk, maka kita sudah mulai bisa bernafas. Kehidupan mulai berjalan. Tapi jangan lupa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itulah akan berkumpul dua sifat yang berlawanan. Satu disebut dengan takwa, sifat-sifat kebaikan. Yang satu disebut dengan fujur, sifat-sifat keburukan. Jadi pertama, Anda mesti paham bahwa dalam diri kita itu ada dua potensi yang saling berlawanan. Lihat baik-baik. Kalau di sini ada jujur, di sini pasti ada dusta. Awas, walaupun Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, ada potensi berdusta. Di sini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Di setiap di sini ada yang baik, di sini pasti ada lawannya. Uniknya teman-teman sekalian, jumlahnya sama. Ini 115, ini 115. Menandakan seakan-akan setiap ada peluang baik, ada peluang jelek yang bersamaan pada saatnya. Tes. Begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah ada getaran di jiwa kita? Cepat sudah adzan. Siap-siap, siap-siap. Biar begitu? Begitu selesai, la ilaha illallah. Yang ini main. Tenang, baru adzan, belum qomat. Salatkan nomor 2, mitek-tek nomor 1. Ini nafsu. Jelas di sini? Dari mana Ustaz tahu nafsu kalau cenderung pada keburukan? Quran surah 12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu cenderung kepada yang buruk-buruknya. Nah, apa yang menjaga takwa dengan nafsu itu? Lihat baik-baik. Fokus bentar, pelan-pelan.
Takwa tadi yang diciptakan makhluk dengan sifat takwa saja siapa namanya? Maka malaikat mendorong kita untuk meningkatkan sifat takwa ini. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tapi ingat, saat bersamaan ada musuh yang sudah berjanji kepada Allah meminta untuk diberi peluang menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri, supaya mereka menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia meminta kepada Allah untuk memanfaatkan dua potensi ini, yang satu saja dibanding dua ini. Minta pada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan menggoda manusia di salah satu di antara kedua ini. Dari sini mustahil, maka dia minta kepada Allah untuk memanfaatkan yang ini. Bagian tertentu dari sesuatu disebut dengan nasib namanya. Sesuatu yang ditetapkan disebut dengan mafruḍah. Buka Quran surah keempat ayat 119 paling kanan sebelah bawah. Ya, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah. Ya Allah berikan saya kesempatan ya Rabb, dari ayat 116 ya sampai ayat 119 supaya maksimal bacaannya. Ya Allah, beri saya kesempatan ya Rabb, saya akan goda mereka, saya akan sesatkan mereka, dan beri saya keleluasaan untuk menggoda satu bagian di antara dua sumber penciptaan manusia. Ini tafsir. Ini dikuasai oleh malaikat, didorong, ini didorong oleh setan. Setan di Quran disebutkan sebanyak 88 kali. Ini 115 kali, ini 115 kali. Ini 88 kali, ini 88 kali. Simpan dulu setannya. Sekarang saya berikan gambaran pada Anda untuk memahami makna intinya. Kalau di dalam rumah berkumpul orang marah dengan orang sabar, kira-kira kehidupan di rumah tenang tidak? Baik, kalau istri sabar, suami sabar, tenang tidak? Tenang. Kalau istri sabar, suami pemarah, tenang tidak? Tidak. Kalau istri cerewet, suami misalnya sabar, tenang tidak? Tidak. Karena setiap waktu akan bertemu. Mau senyum, yang satu marah. Kenapa senyum? Sabar. Kenapa bilang sabar? Gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Gak akan pernah tenang. Jadi selalu bergejolak. Di tempat ini, itu selalu ada gejolak. Gak pernah tenang keadaan diri kita. Kadang satu minta begini, kadang satu minta begitu. Baru bangun sudah pengen sesuatu. Yang satu minta, ayo bangun wudhu. Yang satu cek dulu status di WhatsApp. Naik begitu. Sesuatu yang tidak pernah tenang, berbolak-balik, dalam bahasa Arab disebut dengan qoluba namanya. Qaf, lam, ba. Sifatnya disebut dengan qalbu. Qalbu. Lihat, takwa dengan nafsu berkumpul di satu tempat disebut dengan nafas namanya. Sifat pertemuan mereka disebut dengan qalbu. Di asalnya, nama qalbu itu asalnya bukan nama tempat, tapi nama sifat yang menggabungkan dua hal ini sehingga menyebabkan hati kita tidak pernah tenang menyikapi sesuatu. Kadang ingin menangis, tiba-tiba setelah menangis bahagia lagi. Kadang satu sisi kita berjalan keluar, begitu melihat ada kecenderungan ingin yang tidak baik, datang yang baik lagi. Yang menyebabkan tubuh kita bergolak, itu yang disebut dengan qalbu. Ini yang kekinian sering diistilahkan dengan nama hati. Jadi kalau disebutkan istilah hati, istilah qalbu, teman-teman sekalian, itu yang dimaksud ini. Gambaran pertentangan antara takwa dengan nafsu yang memberikan pengaruh pada keadaan diri kita. Jika, hati-hati, ini yang dominan, maka kehidupan akan lebih bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Jika ini yang naik, maka ini yang butuh banyak persoalan. Ini naik, ini ketutup. Yang kotor naik, yang kotor cenderung mengotori sesuatu. Penyakit itu kotor. Kalau penyakit muncul, jelek keadaannya. Sesuatu yang mengotori tanpa terlihat kasat matanya, itu disebut dengan maradun namanya. Marad. Kalau penyakitnya kelihatan, bisa dianalisis, ada tempatnya dan seterusnya, itu disebut dengan daun. Daun. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali kematian. Yang dimaksudkan penyakit fisik. Sakit kepala, kepalanya kelihatan. Sakit perut, perutnya kelihatan. Coba cek. Maaf, sakit hati, ria, di mana kelihatannya? Dendam, di mana kelihatannya? Cemburu, di mana kelihatannya? Pak, maaf Pak, datang ke dokter. Kenapa? Saya pusing Pak. Gak pernah sembuh, kenapa ini? Kenapa Bapak pusing? Saya juga nggak tahu Pak. Setiap tetangga saya beli kulkas baru, saya yang pusing. Dia beli mobil, saya yang pusing. Nah, itu analisisnya susah, karena bukan obat biasa yang harus diberikan. Obat itu mesti diberikan pada satu nama penyakit, disebut dengan maradun namanya. Penyakitnya disebut dengan maradun. Kalau hinggap di tempat ini satu orang. Kalau banyak orang yang terkena penyakit, jamakan bentuknya dari marad, dari qalbun jadi qulubun bentuk jamanya. Qulubun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun, bukan daun. Nah, sekarang rumus cepatnya, kita sudah kenal apa itu qalbu. Kalau disebutkan qalbu, manajemen qalbu artinya memanage yang negatif ini bisa ditekan ke bawah sehingga yang takwanya yang muncul. Paham sampai sini? Baik, hati-hati dengan hati. Apa yang harus dihati-hatikan? Hati-hati, ada ini dalam diri kita yang bisa menyebabkan diri kita nestapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Kalau sudah paham, sekarang kita ambil rumusnya. Bagaimana rumus cepatnya di Quran supaya kita bisa menekan yang ini, mengalahkan kejaran setan dan memunculkan sifat takwa bahkan melebihi keadaan malaikat. Kalau malaikat soleh, wajar karena nggak ada nafsu. Jadi kalau diperintahkan, kerjakan karena nggak punya nafsu. Tapi kalau kita bisa soleh di hadapan Allah, kita lebih hebat dibanding malaikat. Kenapa? Karena kita berjuang, malaikat gak berjuang. Gak ada nafsu, gak ada perjuangan. Nah, ketika malaikat mau zikir, apakah ada gangguan? Belum tentu.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak punya nafsu, makanya subhanallah terus. Nah, kita bagaimana? Baru selesai sholat, mau subhanallah, handphone sudah bunyi. Mau subhanallah, alarm mobil sudah bunyi. Mau subhanallah, jemuran belum diangkat, hujan. Mau subhanallah, dengan bunyi di belakang, somai, 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 somai. Subhanallah, somai, subhanallah, somai, subhanallah, somai.